Husnul Hidayah dari kelas 12 MA. Jadi kan tadi udah pengabsenan, udah doa, udah. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang biasanya diajarkan oleh Ustazah itu Nur Rosidana, yang yaitu pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yang mungkin pada pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sudah disampaikan dengan jelas dan secara rinci, namun mungkin pada pertemuan kali ini saya hanya bisa menyampaikan semampu saya karena di sini sedang melaksanakan praktek pembelajaran. Jadi langsung aja ya kita mulai, karena sebelumnya kalian sudah pernah belajar pada bab 3 yaitu ekonomi negara Indonesia. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berpindah pada bab yaitu pada bab 4. Pada bab 4 yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui bagaimana perjuangan pahlawan dalam memproklamasikan negara Indonesia kita ini. Karena tanpa mereka mungkin kita nggak bisa menikmati hasilnya sampai sekarang. Mungkin tanpa adanya pahlawan, tanpa perjuangan-perjuangan mereka, mungkin saat ini kita masih dalam masa penjajahan, di mana di situ adalah sebuah peristiwa militer, yaitu peristiwa yang paling yang paling tidak diinginkan oleh semua bangsa, karena itu adalah penginjakan manusia oleh manusia. Maka dari itu kita harus mempelajari bagaimana perjuangan para pahlawan tersebut. Jadi materi kita hari ini yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pada saat kapan Indonesia itu diproklamasikan. Ada yang tahu nggak ada peristiwa apa sebelum proklamasi Indonesia? Pengkhianatan itu terjadi setelah proklamasi Indonesia. Terus langsung aja ya. Sebelum proklamasi Indonesia itu ada salah satu peristiwa penting yang harus kita semua tahu, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwa ini bermula pada tanggal 6 sampai 19 Agustus, yang dimana Sekutu telah menjatuhkan bom atom di daerah Hiroshima dan Nagasaki, yang dimana pada saat itu membuat Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Kemudian desas-desus menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu didengar oleh golongan muda, dan akhirnya mereka ingin mempercepat pengumuman bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Terus akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 ada salah satu tokoh yang mengumumkan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu. Ada yang tahu siapa nama tokoh tersebut? Ya, jadi nama tokoh tersebut yaitu Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito mengumumkan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu melalui media, karena pada saat itu belum ada secanggih sekarang, belum ada HP, belum ada televisi. Jadi zaman dulu tuh cuma ada radio. Jadi Kaisar Hirohito mengumumkan kekalahan Jepang yaitu melalui media radio Domei yang berada di Jakarta. Lalu setelah pengumuman itu resmi, akhirnya banyak para tokoh yang mendengar berita tersebut melalui radio, dan akhirnya banyak para golongan muda, golongan tua yang menginginkan percepatan kemerdekaan, hingga akhirnya ada satu tokoh yang mendesak sekali ingin mempercepat kemerdekaan. Ada yang tahu nggak nama tokohnya siapa? Ada yang tahu? Jadi tokoh tersebut yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah salah satu tokoh yang sangat mendesak ingin mempercepat kemerdekaan. Akhirnya beliau menuju ke golongan tua dan golongan muda untuk melaksanakan rapat bersama untuk membahas kapan
Indonesia bagian barat, golongan muda dan golongan tua tersebut berkumpul dalam satu ruangan, yaitu yang rapat tersebut dipimpin oleh Khairul Saleh, dan akhirnya